Bertahan hidup sendirian, tiap hari harus selalu ganti jebakan. Soalnya kalau malam makhluk mirip Yajud Majud keluar dari persembunyian. Udah disiapin ranjau yang bakal bikin ledakan dan difasilitasin lengkap semua persenjataan. Karena yang mesti ditahan makhluknya bukan sembarangan. Bakal datang keroyokan yang jumlahnya lebih dari ratusan. Gak boleh satupun ada yang keluar dari jurang. Bentuk makhluknya kayak manusia tapi blasteran sama tanaman. Sebelum malam itu ada tragedi makhluk dalam jurang naik ke atas permukaan, laki-laki maco yang bernama Mukidi udah buat perjanjian. Karena dia dapat tawaran kerjaan buat ngejaga jurang terlarang. Di hari pertama dia masih dapat arahan, dikasih penjelasan sama senior yang udah genap 1 tahun ngejalanin misinya sendirian. Jadi tiap tahunnya Mas Pace bilang shift bakal ada pergantian udah kayak satpam yang bakalan sama misinya buat ngejaga jurang. Mukidi juga awalnya kebingungan emang yang harus dijaga apaan. Tapi pas denger teriakan dari bawah jurang, dia baru percaya kalau jurang yang dia jaga emang bukan jurang biasa. Mukidi demi dapat kerja dia pun terima buat sendiri ngejaga jurang setahun lamanya. Bayangin aja hidup tanpa ada HP maupun sinyal, udah gitu sendirian, gak ada temen yang bisa diajak mabar. Mending lah kalau ada orang lain. Mukidi jadi gak sendiri, masih ada topik yang bisa diobrolin. Jadi kegiatan hari-harinya Mukidi cuma ngecek keadaan dan ngecek fasilitas persenjataan supaya dia bisa ngasih laporan lewat telepon yang cuma nyala sekali dalam sebulan. Karena udah mulai bosen sama hidup yang gitu-gitu aja, Mukidi mau lihat apa yang ada di seberangnya. Di seberang juga ada menara penjaga, tapi yang ngejaga wanita. Peraturannya mereka berdua gak boleh interaksi satu sama yang lain. Tapi si Mukidi nakal, suka banget ngintipin. Sampai di satu hari Ajijah si cewek penjaga menara sebelah, dia ulang tahun dan dia mau ada orang yang ngerayain ulang tahunnya. Karena si Ajijah cegil, sama dia Mukidi mau dipanggil. Mukidi ngeliat pakai teropongnya dan Ajijah ngasih tahu lewat tulisannya kalau dia lagi ulang tahun dan mau dirayain. Malam itu bisa-bisanya mereka berdua malah ngerayain dan nunjukin bakat masing-masing. Kalau dua-duanya penembak jitu, nggak pernah meleset kalau soal bidikan peluru. Tapi Ajijah sadar lebih dulu kalau menaranya Mukidi lagi kena serangan. Dari situlah mulai makhluk yang mirip Yajud Majud manjat menara mereka berdua. Keduanya jadi kerjasama buat ngelindungin sesama menara. Nggak boleh ada satupun yang keluar dari jurang. Tapi gara-gara jumlah makhluknya yang manjat ratusan, sedangkan yang ngejaga cuma berduaan, Mukidi sama Ajijah